Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rodenova. Sekarang kita akan bahas tentang DPD Carper. Kemarin kita sudah bahas tentang press ya kan, rebusan, tracer. Sekarang kita akan masuk ke DPD Carper. Oke. Press itu akan menghasilkan dua keluaran, pasa cair klarifikasi, kemudian untuk pasa padatnya kernel and kernel. Dan dimana pasa padat ini dia akan langsung masuk ke CVC, kemudian akan dipisahkan NAT dengan fiber, bisa itu nut utuh, nut pecah, berakan nut dan kernel pecah seperti itu. Nah, dari press fasa padat yang masih campuran fiber dengan tadi 4 jenis material nutnya seperti itu dan kernel, dia akan masuk ke CBC, artinya cake breaker conveyor. Berarti fasa padat itu dia dilempar-lempar ke udara seperti itu, maksudnya kan benar-benar gumpalan, dipecah gumpalannya dengan skru itu menempel sebuah pendel yang untuk melontarkan cake-nya tersebut untuk diudarakan seperti itu. Jadi dia gumpalnya pecah gitu. Dengan ini dia CVC jadi press dengan RPM itu 30 RPM kecepatan skrunya. Nah, kemudian dia akan masuk ke separating kolom, bentuknya itu dia persegi panjang gitu kan. Nah, bahasa lainnya juga ini tuh velocity box, dimana seperti ini bentuk dari sampingnya ya kan, dia bisa ditarik ke belakang untuk dipersempit luas penampangnya ataupun diperlebar dimajukan seperti itu. Nah, untuk rumusnya seperti ini, debit ya hubungannya Q sama dengan velocity dikali A area ya kan. Kalau dibalik jadi velocity-nya yaitu Q dibagi A. Maka jika velocity box ini atau separating column diperkecil, dimajukan, berarti kan dia A nya menipis. Nah, dengan debit yang konstan A nya menipis, maka nilai velocity-nya otomatis langsung meningkat kemudian itu. Nah, dimana akan terpisah dua material, yaitu kan tadi ada fiber dengan nut ya kan, adapun kernel pecah nut pecah seperti itu. Nah, untuk fibernya naik ke atas ini, sini berubah lagi dari separating column ke ducting namanya, seperti layar rangsa, terus ke fiber cyclone. Dari fiber cyclone ini yang turun itu fiber, dari ini udaranya ke atas keluar melalui fan gitu kan. Fan-nya itu berkecepatan 1800 rpm gitu. Nah, jadi sumber udara tarikan di DPD Carper ini, di DPD Carper ducting dan fiber cyclone itu dari kipas ini, fan yang ada di luar di ujung gitu kan, dengan rpm-nya 1800. Nah, dari sini pun velocity box dengan ducting itu velocity-nya berbeda. Nah, sini kan sudah terpisah ya kan, dimana diketahui penampangnya itu A-nya lebih besar daripada ducting. Nah, di sini kan fiber naik. Juga kalau misalkan ada pecahan kernel, nut pecah seperti itu, ada cangkang juga kernel berkenat gitu. Kalau misal dia pecahannya dalam bentuk yang sudah sangat kecil, dia kayak ikut keangkat juga, terhisap gitu. Nah, pada saat sudah di ducting, velocity-nya lebih cepat lagi, karena kan sudah diketahui A-nya menipis gitu kan, ibarat kata mengecil lah kan. Nah, ke atas lagi juga untuk mengaturnya ada namanya air blade gitu. Selain di velocity box kita atur, ada juga air blade. Nah, apa yang dilakukan pertama kali itu atur air blade terlebih dahulu, karena yang mudah gitu. Kalau kita setting ke velocity box itu untuk yang terakhir kalinya, ibarat kata cuma masalah beda berapa 0, sekian meter per second, kita atur menggunakan air blade gitu kan, 0, sekian untuk 1-2 gitu. Nah, jika untuk jaraknya yang lebih besar, selisih misal 5 meter per second, 10 sampai 20, kita menggunakan velocity box gitu kan. Nah, untuk yang nutnya itu langsung turun ke polishing drum. Nah, polishing drum ini ber RPM 16 rpm, fungsinya itu untuk
mempolis, mengikis permukaan nut dari fiber yang masih menempel di nut itu sendiri gitu kan. Nah, dipoles-poles agak bersih. Apa tujuannya? Nanti di ripple mill supaya dapat dipecah dengan sempurna. Kalau misalnya masih ada fiber yang nempel di nut gitu kan, nanti pecahannya itu nggak maksimal, dalam artian efisiensinya turun. Yang harusnya nut itu pecah kemudian cangkang dan kernel terpisah, tapi ini nggak bisa terjadi gitu, masih kuat karena dia ada resistensi yang namanya tertekan, harusnya langsung ke cangkang, ini ke fiber dulu. Fiber kan dia bersifat serat itu kan meredam. Nah pada saat diberi tekanan, fibernya malah meredam tekan itu sendiri, jadi cangkang itu aman, nggak kepecah gitu dari antara pertemuan rotor bar dengan square bar gitu. Dan itu dia harus dipolis dulu, benar-benar kinclong gitu ibarat kata kalau ke itu kan nutnya itu kan. Oke. Nah kemudian apa sih SOP di DPD Carper ini? Ya pertama kali operator harus membersihkan area DPD Carper ya kan, pasti itu kebersihan nomor 1 karena kebersihan sebagian dari iman ya kan. Oke, cakep. Bersihkan dulu dari model velocity boxnya atau disebut sebagai tadi separating column-nya, dilap agar supaya bersih ya kan. Ductingnya juga kalau misal diperlukan karena ini tinggi lokasinya, jadi untuk kecelakaannya itu lebih besar potensi kecelakaannya untuk membersihkan ducting. Kalau ini kan masih bisa menggunakan tangga untuk separating column. Nah, oke, dari alatnya di CBC itu ada namanya tadi worm screw ya kan. Worm screw itu terdiri dari shaft yang di sekeliling shaft itu diberikan daun gitu. Nah, ada lagi tambahannya di CBC untuk melontarkan tadi fiber tersebut, apa namanya, di sana nyebutnya pendel atau baffle plate yang seperti di digeser itu kan. Nah berkata jadi platnya itu ditempelkan di daun tersebut, jadi pada saat daun itu berputar ya kan, scrollnya berputar, pendelnya itu pun ikut melontarkan fiber tersebut, cake-nya, jadi terlontar-lontarlah di fibernya. Selain untuk memecahkan gumpalan, ini juga berfungsi untuk melakukan evaporasi, karena jika tidak dievaporasi atau masih basah, nanti fibernya itu akan ikut turun, harusnya ke atas dia malah turun gitu. Nah kalau misal fibernya turun, nanti di nut polishing drum itu ada fiber. Nah, kalau ada fiber berarti kan nanti penumpukan di sini kotor gitu kan. Dan kalaupun itu nanti pas di sini kan dipoles, dia diputar-putar kayak seperti di tracer gitu, dibanting-banting, ada kemungkinan dia ini keringnya di sini. Nah kalau kering di sini bahaya, kering di sini dia masuk nanti ke destowner, namanya destowner dihisap ke kemana, nut hopper. Nah masuk ke nut hopper berarti kan dia ke ripple mill, nanti kan jadi tertahan di pemecahannya, harusnya isinya tuh nut semua ya kan, malah ada fibernya gitu. Nah itu nggak mau, kalau ada fibernya tadi efisiensinya bakal turun. Bukan berarti square bar dan rotor barnya aus, tapi karena untuk pecah nutnya itu nggak mampu itu karena terlindungi oleh fiber yang bersifat peredam gitu kan. Buktinya apa? Ada juga penelitian yang dulu itu pernah menciptakan bahwa helm kendaraan motor gitu kan, isinya itu bukan pakai styrofoam tapi pakai fiber gitu. Ada yang buat itu karena kan emang bersifat peredam serat gitu kan. Serat itu bahasa ilmiahnya selulosa, itu dia selulosa. Nah untuk titik sampelnya ada di fiber cyclone ya kan, itu namanya kernelosis di fiber cyclone. Oke. Nah diambillah sampelnya sebanyak 1 gram 1 kilogram diambil. Oke. Nah cara ngambilnya gimana? Dari keluaran airlock ini ditampung aja pakai plastik gitu. Kalau udah kira-kira 1 kilogram kita bawa ke lab. Nah gitu caranya. Namun sebelum kita ngitungan ini, cara
konsep fiber cyclone kan ini ada udara dengan material, ya kan, diharapkan fiber semua, nggak ada kernelnya, tapi dikarenakan ada lossless kernel ya berarti dia ada kernelnya, masuk sana turun, yang berat sentrifugal. Nah, massa, semakin besar massa atau ada nilai massa berarti dia akan terlempar ke lingkaran luarnya gitu loh. Nah, jadi dia malah muter di sekitar dinding dalam fiber cyclone-nya, cyclone ini, jadi lama-lama dia turun untuk udaranya karena akan lebih ringan daripada material tersebut, fiber dan kernel ataupun ada cangkang juga, dia akan langsung kebuang ke udara melewati fan. Ada blade juga di sini. Nah, untuk terakhir kan ini ada air blade, velocity box. Di sini ada lagi yang ketiga, itu namanya damper, ya kan. Damper itu mengatur kecepatan dari aliran hisapan ini gitu. Oke, dihitunglah sampelnya, dimana untuk rumusnya tuh sampel itu ya berapa banyak kernel losses yang ada di 1 kg sampel tersebut, kemudian dibagi berat sampel dikali 100. Ini contoh hasilnya, itu kernel loss diketahui 8,9 gram dibagi dengan 1000 gram 1 kg dikali 100, hasilnya maka 0,89 gram 0,89%. Itu tuh sampel. Untuk TBS nya gimana? Ini dia rumusnya tuh TBS 100 dikali 13%. Maksudnya apa 13%? Itu maksudnya material balance fiber terhadap TBS, oke? Nah, gitu. 100 dikali material balance fiber 13% dikali tadi persen kernel losses dikali 0,9. Apa 0,9? Itu faktor moist dari kernel, gitu kan. Nah, jadi kan yang kita mau itu benar-benar dihitung kernelnya, nggak sama airnya gitu. Makanya faktor koreksi untuk moisture itu 0,9 gitu. Kemudian yang contoh perhitungannya 100 kali 13% dikali 0,89% tadi untuk kernel to sampelnya, kernel losses to sampel, kemudian dikali 0,9, maka hasil losses kernel to TBS itu sebesar 0,10%. Jadi untuk perhitungan kernel lossesnya. Kemudian untuk troubleshooting, contoh ada masalah tadi, harusnya kita menginginkan fiber naik, nah turun, ya kan. Kasusnya malah banyak fiber yang turun ke atas, bahkan mungkin nggak ada ekstrimnya. Kemana hisapannya? Berarti tadi untuk kita mengatur velocity-nya, lifting velocity namanya itu 3 kita atur. Damper sini di luar dekat fan, air blade-nya di sini di bagian ducting, kemudian di bagian sini separating column namanya velocity box. Nah, pertama itu yang paling dekat ada air blade, ya kan, dekat sama tempat operator duduk bisa gitu menunggu proses gitu kan, memantau proses air blade. Maka pertama kali itu disetting air blade-nya, bukannya atau disebut bintangan bahasa lapangannya. Nah, itu kecepat lifting velocity di bagian DPK per ini di ducting itu plus minus 12 meter per second, ya kan. Nah, berarti tadi kasusnya apa? Fiber turun, berarti di ductingnya itu kurang, tadi ya 12 jadi 10 misalkan. Nah, tadi kan ini ducting itu nilai A nya atau luas penampangnya itu lebih kecil daripada di velocity box. Nah, berarti kalau di ducting aja udah turun di 10, maka di sini separating kolom itu pasti di bawahnya lagi. Karena kenapa? Karena dia luas penampangnya lebih besar gitu. Jadi kalau di sini 10 ducting, di separating kolom bisa 8 atau 7. Nah, gitu jadinya kasusnya. Oke. Maka dari itu langkah pertamanya, karena yang dekat dari daerah pengawasan operator kernel, yang kan tadi kernel, air blade-nya yang diubah, ya kan. Tadinya ini agak dibuka gitu kan. Nah, kenapa dibuka? Ya karena kalau ditutup semua velocity-nya makin cepat, karena yang keluarnya, sumber keluar selain dari fan, dari sini juga ada keluar udaranya gitu. Masuknya dari sini kan, udara dihisap. Nah, tahu di sini keluar udaranya, jadi kan menurun gitu di bagian sistem ini, sistem hisapannya berkurang, velocity dari hisapannya gitu. Makanya itu kalau misal kurang, ini ada dibuka, ditutup lah ininya gitu.
tutup rapat. Nah ini kok udah ditutup rapat tapi masih kurang velocity-nya. Kenapa? Kedua, kita ke sini damper, lihat berapa bukaan dampernya gitu. Dampernya itu dia semacam kayak AC. AC kan ada black itu begini-gini kan, nah kayak gitu. Tapi dia bertingkat begini bentuknya, lagi begini, terus gini, nah gitu, dibuka gitu. Nah kalau gini, ibarat kata kalau di air brake itu tutup, atau kalau di bunceng kayak begini velocity-nya meningkat, kalau begini makin nutup gitu kan. Nah begini berarti makin berkurang velocity-nya gitu kan. Nah berarti kita bukalah pelebar blade yang damper yang ada di fan itu, buka lagi, buka gitu kan. Nah, cek sampel, setiap pembukaan ini cek sampel terus ya kan. Kenapa diambil per 2 jam itu? Untuk mengatur analysis, untuk khusus aja bahas di Carper itu troubleshootingnya kita bahas di air blade dengan fan. Kemudian di air blade dan fan itu udah juga diatur paling maksimum gitu, bahkan ini dia ditutup pole, ini dibuka pole gitu kan. Nah ini terakhir velocity box kita perkecil, dan ini seperti yang ini. Nah contoh gambarnya ya, kalau kesini makin rapat, ini bagian yang bisa dia teratur. Nah ini bagian ini tetap gitu, jadi yang ini ditarik ke belakang gitu. Udah pasti nih bisa, kalau misal sampai ke sini itu udah parah banget dan udah pasti bakal berhasil, dia bakal naik gitu kan velocity-nya. Jadi fibernya bakal naik lagi, nanti kan turun seperti itu. Nah nggak bisa, ini pasti udah pasti itu dia, nggak bisa ada masalah lain. Kalaupun lagi masalah RPM yang kurang menurun ya berarti itu nanti mengorek ke efisiensi motoran, apa tuh maksudnya Kospi gitu. Ada masalah di engine room, itu di luar dari bahasan DPR Carper. Nah untuk DPR Carper tadi, pertama kesimpulannya press ada dua kan, cair dan padat. Padatnya itu ke CBC ya kan, ada dari fiber. Kemudian untuk natnya nut utuh, nut pecah, berangkat nut kernel utuh, kernel pecah gitu kan. Oke, masuk dia sini dipisahkan. Maunya tuh fiber semua tapi kan ada kernel yang terikur gitu kan. Kemudian turun ke punta polisinya untuk dipoles gitu. Kemudian di fiber second ini dikasih titik sampel untuk lihat kernel losses. Tadi udah perhitungannya untuk tuh sampel dari 0,89% contohnya, dan untuk tuh DPS 0,10 gitu. Untuk velocity-nya, lifting velocity dari ducting itu sekitar 12 meter per second. Berarti di velocity box-nya atau di separating column lebih rendah daripada ducting. Kalau sini sekitar 12, terus di sini separating column sekitar 10 sampai dengan 9 gitu kan. Ataupun 11 lah gitu kan. Nah, ini terakhir tadi fan RPM 1800 RPM gitu. Kemudian untuk alat-alatnya tadi not polishing drum, separating column, CBC, air blade, ducting, fiber cyclone, terus sistem isapannya dalam bentuk pipa. Ini pipa silinder ya. Oke, dan ada fan di ujungnya seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, untuk SOP tadi kan, satu lagi SOP tadi kan sebelum pembuka proses tadi kebersihan segala macam dicek, terus putaran RPM-nya dicek dulu sekitar 2 menit, dijalankan, dan juga polisi nyalakan 22 menit, sekitar 2 menit. Jika ada terdengar suara yang mencurigakan tidak normal, maka segera dimatikan, cek apa kendalanya, dan panggil maintenance untuk dilakukan perbaikan sebelum proses berjalan. Juga di fan. Kemudian pada saat proses itu kita kendalikan, kita perhatikan proses, apakah nanti di tengah-tengah ada kendala seperti tadi kernel loss-nya tinggi, nah cooling syndrome-nya ada sumber di lubang-lubangnya, ada banyak fiber gitu kan. Kemudian ada dari roller di polishing drum itu masalah gitu kan, rantai di pemutaran polishing drum putus misal, nah itu juga dicek. Makanya dicek, diawasi gitu. Kemudian di fan juga, kalau udah banyak kotoran fiber
jadi mampet di sini. Nah makanya untuk di cleaning juga di bagian fiber ini ya, bagian damper fan ini di cleaning gitu setiap pagi sebelum proses gitu. Untuk pada saat stop proses, nah tadi kan start proses penyalaan dari belakang, dari sinilah ya kan fan. Untuk stopnya ya ini matikan fan-nya, maka isapannya berhenti. Dihentikan itu pada saat CBC udah nggak ngumpan. Nah udah nggak ngumpan ya kan, apalagi mau dipisahkan nggak ada, berarti dimatikan aja gitu. Kemudian ini polisi dimatikan pada saat emang udah polisi itu udah nggak ada umpan lagi gitu. Jadi sistem penyalaan dan pematian sistem kelistrikan itu first on last off gitu. Mana yang pertama kali hidup itu yang terakhir kali mati. Oke, sekian, terima kasih dari Barry Carper.